بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatul iman, jamaah yang kami hormati dan kami muliakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keamanan dan nikmat-nikmat yang lainnya yang kita berdoa semoga Allah Tabaraka wa taala memelihara nikmat-nikmat ini untuk kita, memberkahi dan menambahkan kenikmatan-kenikmatan Allah kepada kita, serta kita berdoa semoga Allah Tabaraka wa ta'ala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang hadir bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salah satu nikmat yang patut kita syukuri adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bermajlis seperti ini, majlis yang insyaallah akan membawa keberkahan, keberkahan kehidupan kita, keberkahan perjumpaan kita, keberkahan pertemanan kita. Dan insya Allah majlis ini pula yang akan memudahkan kita meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa istiqamah di atas jalan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan di dalam menuntut ilmu, menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, kajian tafsir yang kita sarikan dari kitab yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, Nida'atul Rahman bi Ahlil Iman, seruan-seruan Allah yang Maha Rahman bagi Ahlul Iman, orang-orang yang beriman. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas satu ayat yang terdapat di dalam surat Ali Imran. Sebuah ayat yang insyaallah sudah kita hafalkan, sudah familiar. Mungkin setiap Jumat kita mendengarkannya, akan tetapi betapa sering kita mendengarkan ayat-ayat ini atau mendengarkan ayat ini tanpa berusaha untuk mentadabburi dan mengambil faedah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Dan kita memberikan tema untuk ayat ini sebagaimana yang sudah diumumkan. Apa ya? Apa sebutnya? Hidup mulia, mati masuk surga. Insyaallah setiap kita berharap demikian. Hidupnya mulia, sehat senantiasa, dan diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mati masuk surga. Apakah bisa? Insyaallah sangat bisa, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan satu doa kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengabulkannya. Kita berdoa semoga Allah Tabaraka wa taala memberikan jalan kemudahan ini untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa kaitannya dengan ayat ini? Karena sejatinya kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat intinya adalah pada ayat ini. Sebuah ayat yang termaktub di dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran sendiri adalah surat yang
disebut Ali Imran artinya keluarga Imran, karena di dalam sebagian pembahasan surat ini menjelaskan tentang Ali Imran atau keluarga Imran. Para ulama sebenarnya berbeda pendapat tentang siapakah sebenarnya Ali Imran ini. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Ali Imran adalah keluarga Imran. Imran maksudnya adalah ayahanda Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa nama ayahnya adalah Imran. Namun pendapat yang rajih atau yang lebih kuat adalah Allahu a'lam, yang dimaksud dengan keluarga Imran di sini adalah keluarga Nabi Isa alaihissalam bin Maryam bintu Imran. Imran ayahanda Maryam ibunda Isa alaihissalam. Di antara yang menguatkannya karena di dalam ayat ini atau di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian membahas tentang Isa alaihissalam, menceritakan tentang bagaimana Maryam dan keluarga yang diberkahi ini. Sebuah keluarga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'ala al-'alamin." Allah Subhanahu wa taala memilih Adam alaihissalam, memilih Nuh alaihissalam, memilih keluarga Ibrahim alaihissalam, dan memilih keluarga Imran yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan di atas seluruh alam atau seluruh manusia. Ayat yang dimaksud adalah surat Ali Imran ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Sebagaimana sering kita sebutkan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'asghi laha sam'a, fa innahu khairun tudhar bihi wa syarrun tunha anhu." Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan firman Allah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, setelahnya pasti ada kebaikan atau keburukan. Kebaikan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah perintahkan kita untuk mengikutinya, atau keburukan yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meninggalkannya. Dan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama juga, ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka perkara yang disebutkan setelahnya itu merupakan bagian dari konsekuensi keimanan. Apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ya ayyuhalladzina amanu di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102 ini? Sebuah kebaikan yang paling utama, sebuah kebaikan yang menjadi wasiat Allah Subhanahu wa taala, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat seluruh para nabi untuk seluruh umatnya. Dan tidaklah seseorang memiliki ilmu kecuali dia akan mewasiatkan ketakwaan ini kepada saudaranya, kepada keluarganya, kepada kerabatnya, kepada orang-orang yang dicintainya. Dan ini pula yang dilaksanakan oleh para ulama salafus ummah. Ini pula yang dilaksanakan oleh para anbiya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi kitab Alkitab dan juga kepada kalian, apa wasiat Allah Subhanahu wa taala tersebut? An ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah wasiat yang akan menyampaikan kita kepada apa? Menyampaikan kita kepada derajat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Innallaha yuhibbul muttaqin."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Wasiat yang akan menyampaikan kita kepada derajat wali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladziina aamanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, mereka itu tidak akan takut, tidak akan merasa bersedih hati. Siapakah mereka? Alladziina aamanu, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, kalau kita membaca ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang takwa, maka ratusan ayat, lebih dari 200 ayat menjelaskan tentang takwa atau perintah takwa atau pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bertakwa. Dan janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa sebagaimana disebutkan di dalam banyak ayat yang Allah Tabaraka wa taala janjikan kepada kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan untuk kalian furqana. Apa makna furqana? Kata para ulama, ayat khurajah. Maksudnya adalah jalan keluar. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya jalan keluar. Jalan keluar dari apa? Jalan keluar dari segala permasalahan hidup. Jalan keluar dari segala kesulitan. Jalan keluar dari segala kesalahan. Jalan keluar dari segala kesempitan dan seterusnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi orang yang bertakwa, Allah akan berikan bagi dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya sebagian ulama menjelaskan kalau kita atau seseorang mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, insya Allah itu merupakan bagian dari indikasi ketakwaan seseorang. Kemudian di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya segala urusannya dimudahkan oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa yu'dhim wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan hapus dosa-dosanya. Wa yu'dhim lahu ajran, dan Allah Subhanahu wa taala akan agungkan, akan besarkan, akan melipat gandakan pahalanya. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang keutamaan takwa. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, wa innallaha la yukhliful mi'ad. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyalahi janjinya. Yang menjadi pertanyaan banyak di antara kita, terkadang seseorang merasa sudah bertakwa, merasa sudah sholat, merasa sudah puasa, merasa sudah berdoa, merasa sudah melakukan banyak amalan yang mungkin termasuk kita juga. Tapi kok masih berada di dalam kesulitan misalnya. Kesulitan apa saja? Ketika kita berdoa, terkadang kita merasa doa kita tak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki hajat, terkadang kita merasa hajat kita terasa sangat jauh dari tercapainya hajat tersebut, dan macam-macam seterusnya. Maka seharusnya ini merupakan sesuatu yang kita jadikan sebagai bahan introspeksi. Karena sebagai seorang muslim kita yakin ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji, Allah pasti akan menepati janjinya. Nah, ketika kita belum
mendapatkan dalam tanda kutip belum mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi kita belum benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam majelis ini yang saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan kepada jemaah semuanya untuk berintrospeksi, melihat diri kita, benarkah kita sudah benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Benar-benarkah kita sudah merealisasikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sebenarnya ayat ini membuat para ulama bingung. Bahkan sebagian para sahabat disebutkan dalam sebagian riwayat juga merasa berat dengan ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apakah seseorang itu bisa benar-benar merealisasikan takwa, sebenar-benar takwa, seperti para nabi, seperti para rasul, atau seperti para malaikat? Mustahil. Mustahil kita bisa sempurna dalam ketakwaan. Makanya sebagian ulama berpendapat ayat ini mansukh atau potongan ayat ittaqullaha haqqa tuqatih ini secara hukum sudah dihapus dengan ayat yang lainnya. Namun wallahu a'lam bishawab, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, ayat ini tidak dihapus. Tetap ini merupakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman untuk berusaha bertakwa dengan sebenar-benar takwa, tapi ayat ini dikhususkan atau ditakyid. Ada semacam pembatas sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taghabun, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Waalaikumsalam. Hanya saja sebagaimana disebutkan oleh para ulama, terkadang manusia itu atau orang-orang kebanyakan ketika membaca ayat ini fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan, ini seakan-akan adalah keringanan. Padahal sebenarnya di balik itu ada perintah untuk kita memaksimalkan, untuk merealisasikan ketakwaan sesuai dengan kemampuan kita yang paling maksimal. Fattaqullaha mastata'tum artinya adalah berusaha untuk memaksimalkan kemampuan yang kita miliki dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala pernah mengatakan, hakikat takwa itu adalah, atau hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, an yuta'a fala yu'sa. Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati. Wa an yudhkara fala yunsa. Allah itu senantiasa diingat dan tidak dilupakan. Wa an yusyara fala yukfar. Allah senantiasa disyukuri nikmat-nikmatnya dan tidak dikufuri. Nah, kesempurnaan ketakwaan adalah seperti itu. Ketika seseorang bisa merealisasikan ini, maka dia telah merealisasikan haqqa tuqatih. Yang siapa di antara kita yang tidak pernah bermaksiat? Siapa di antara kita yang tidak pernah lupa kepada Allah? Siapa di antara kita yang tidak pernah melupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukur? Makanya disebutkan dalam sebagian riwayat, sebagian sahabat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa man yaqwa dzalik, siapa yang bisa merealisasikan ayat ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara yang disebutkan oleh beliau ketika beliau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salah satu hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita, yang di antara faedah hadis ini Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk berusaha merealisasikan takwa ini, karena taruhannya
surga atau neraka. Setelah membaca ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna qatratan min az-zaqqum qutirat fi dari dunia." Seandainya satu tetes saja zakum kemudian diteteskan di dunia ini, la-afsadat ala ahli dunia ma'ayisyahum. Misalnya satu tetes zakum ini akan merusak seluruh kehidupan atau seluruh tatanan kehidupan di dunia ini. Fa kaifa biman yakunu ta'amahu. Lalu bagaimana dengan seseorang yang makanannya adalah zakum? Zakum sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat adalah makanan ahli neraka. Ternyata ahli neraka juga mendapatkan makanan, tapi makanannya adalah zakum. Dan zakum ini adalah satu pohon yang tumbuh di neraka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ayatnya itu seperti ru'usus syayatin, seperti kepala setan. Kita tidak tahu bagaimana kepala setan, tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan betapa mengerikannya pohon zakum ini, yang ketika diteteskan satu tetes saja di dunia, misalnya seluruh dunia ini akan hancur atau akan rusak. Lalu bagaimana jika seseorang itu memakan pohon zakum ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengingatkan kepada kita betapa kita wajib untuk berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Salah satu definisi takwa yang disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang takwa, redaksinya macam-macam, tapi di antara definisi yang mencakup itu adalah definisi yang disebutkan oleh Talq bin Habib rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan takwa itu adalah anta'amala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju rahmatullah wa antatruka ma'siyatullah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa adalah seseorang berusaha untuk mengamalkan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ala nurin minallah, berdasarkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebut takwa ketika seseorang melakukan kebaikan tanpa ilmu. Karena ketika seseorang melakukan kebaikan atau kebenaran tanpa ilmu, itu bukan betul, tetapi kebetulan. Maka di sini takwa yang sebenarnya adalah ketika seseorang mendasari segala amal ketaatannya dengan ilmu. Tarju thawab Allah. Dan di antara kesempurnaan ketakwaan seseorang adalah ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah atas dasar ilmu, dia punya niat mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah ada seseorang yang beribadah kepada Allah tanpa berharap pahala? Ada di antara mereka yang salah paham ketika mereka mengatakan kalau kita beramal beribadah kepada Allah berharap pahala, berarti itu tidak ikhlas. Bahkan sebagian mereka mengatakan termasuk perbuatan syirik. Karena kalau kita beribadah, ya tujuannya hanya Allah, bukan pahala. Maka ini adalah kesalahpahaman di dalam memahami syariat, di dalam memahami ikhlas, di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena betapa banyak dan betapa sering Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiming-imingi suatu amal, suatu ketaatan, suatu ibadah dengan pahala atau dengan balasan. Maka itu berarti Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya, bahkan Allah memerintahkannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk menanamkan niat kita di dalam beramal mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sangat banyak sekali. Barang siapa yang melakukan ini, dia akan mendapatkan itu. Barang siapa yang melakukan itu, dia akan mendapatkan pahala sekian dan seterusnya.
Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun satu masjid, maka Allah Subhanahu wa taala bangunkan untuk dia istana di surga. Dan ini kita dapatkan sangat banyak sekali. Man qala subhanallah wa bihamdihi ugurisat lahu nakhlah fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi satu kali saja, kata Rasulullah SAW, dengan subhanallah wa bihamdihi ini ditanam untuk dia satu pohon kurma di surga. Masya Allah ya. Sangat mudah tapi pahalanya sangat luar biasa. Tapi ketika seseorang tidak tahu ilmunya, ya terkadang tidak mau mengamalkan hal-hal seperti ini atau tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Sekarang kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi misalnya setiap 3 pagi, 3 sore, 10 kali atau 100 kali, maka subhanallah insyaallah sudah ribuan pohon kurma di surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga di antara makna takwa adalah wa antatruka maksiyatullah. Kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah. Juga berdasarkan ilmu. Karena betapa banyak seseorang itu menganggap ketika meninggalkan sesuatu dianggapnya sebagai ibadah, dianggapnya sebagai keutamaan. Tetapi karena tanpa ilmu ternyata itu keliru, bahkan menyelisih dan kontradiksi dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ketika ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada sebagian istri-istri Rasulullah menanyakan tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan ibadah Rasulullah seperti ini. Karena demikian ya, semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum ingin mencontoh dan meneladani Rasulullah. Rasulullah sendiri memiliki amalan-amalan yang dilakukan di tengah-tengah sahabat. Ada juga amalan-amalan yang ternyata sebagian sahabat tidak melihatnya, dan mereka ingin mengetahuinya. Maka kemudian mereka datang ke sebagian rumah istri-istri Rasulullah dan bertanya tentang ibadah Rasulullah. Diceritakanlah tentang ibadah Rasulullah. Rasulullah melakukan ini, melakukan seperti ini. Maka ka'annahum taqawluha, seakan-akan mereka menganggap apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu sedikit. Karena mereka mendapati Rasulullah itu ternyata tidak sholat malam semalam suntuk full, atau Rasulullah tidak puasa sepanjang hayat, atau Rasulullah juga ternyata pernah makan enak dan seterusnya. Seakan-akan mereka menganggap apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Tapi kemudian mereka mengatakan, ya itu kan Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga. Rasulullah itu sudah digugurkan dan dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang kalaupun ada. Sedangkan kita siapa yang menjamin? Maka kemudian mereka mengatakan, di antara mereka yang mengatakan, adapun saya sa'asumu walau uftir. Saya akan melakukan puasa terus-menerus dan tidak akan pernah berbuka. Jadi setiap hari berpuasa terus-menerus. Wa ana usalli wa la anam. Kalau saya aku mulai sholat malam terus-menerus dan tidak akan tidur di malam hari. Yang ketiga mengatakan wala atazawwaju nisa. Aku tidak akan menikah dengan wanita. Mereka menganggap bahwasanya dengan meninggalkan perkara-perkara ini atau melakukan sebagian perkara ini, mengapa ada sebagian kaum yang mengatakan demikian dan demikian? Ketahuilah bahwasanya ini astagfirullah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Walakin aku tetapi saya itu puasa dan juga saya berbuka. Wa aqumul laila wa anam. Saya salat malam tapi saya juga tidur. Wa atazawwaju nisa. Saya juga menikah, bahkan menikah dengan banyak wanita. Wa man raghiba an
juga pernah misalnya mendengar tentang ibadahnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah, di antara yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Di antara yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu antara Abu Dzar dan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Abu Dzar dari kaum Ansar, Salman Al-Farisi ketika itu berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Salman Al-Farisi suatu hari datang ke rumahnya Abu Dzar Al-Ghifari, tidak mendapati ada sahabat Abu Dzar, mendapati ada istri beliau Abu Dzar yang tampilannya seakan-akan tidak terurus, mutabazzilah. Maka kata Abu Dzar, kata Salman Al-Farisi bertanya, kenapa engkau seperti ini? Seakan-akan tidak mengurus dirinya. Maka dia menjawab, aku kata Abu Dzar layar dunia, karena saudaramu Abu Dzar itu sudah tidak membutuhkan dunia, tidak membutuhkan saya, tidak membutuhkan istri, yang dia butuhkan hanyalah ibadah. Maka tidak lama kemudian datanglah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Karena tahu Salman Al-Farisi datang, Abu Dzar kemudian menyiapkan makanan sampai makanan jadi kemudian dihidangkan kepada Salman. Kata Abu Dzar, ya akhi Salman, silakan makan. Kata Salman, la akul ma ana biakil hatta ta'kul. Saya tidak mau makan sampai saya juga makan. Kata Abu Dzar, saya berpuasa. Kata Salman, kalau begitu saya tidak mau makan. Maka akhirnya Abu Dzar ngalah. Abu Dzar membatalkan puasanya dan makan bersama Salman Al-Farisi. Di malam hari, ketika mereka mau istirahat, Salman mau istirahat, Abu Dzar mempersilahkan Salman istirahat, kemudian Abu Dzar pergi. Kata Salman, mau hendak kemana engkau pergi? Kata Abu Dzar, saya akan sholat. Padahal masih awal malam. Kata Salman, belum waktunya. Mari kita istirahat dulu. Abu Dzar karena menghormati Salman, akhirnya ikut istirahat. Setelah lewat beberapa waktu, Abu Dzar bangun dan ingin melaksanakan sholat. Kata Salman Al-Farisi, belum saatnya, istirahat lagi. Abu Dzar akhirnya istirahat lagi sampai ketika di sepertiga malam terakhir atau sebelumnya, kemudian Salman Al-Farisi dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu melaksanakan sholat bersama. Dan di pagi harinya Abu Dzar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang hal ini, menceritakan tentang apa yang Abu Dzar alami bersama Salman Al-Farisi. Mau puasa nggak boleh, mau sholat semalam suntuk nggak boleh, dan seterusnya. Bahkan Salman Al-Farisi juga mengatakan, inna